Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'du amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, maka tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita melainkan rasa syukur dan juga pujian kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, bahkan juga berbagai kenikmatan yang kita rasakan di detik pagi hari ini. Kita bisa melangsungkan satu pertemuan yang insya Allah harapannya ini berlanjut sampai pembacaan kitab yang kita rencanakan khatam dan selesai, dan kita mendapatkan keberkahan serta faidah yang berbuah amalan dalam berkehidupan. Hmm. Insya Allah tabaraka wa ta'ala, tentunya kitab yang akan kita baca adalah kitab cabang ilmu fikih, yaitu ilmu yang akan memberikan pemahaman kepada kita bagaimana cara kita beribadah dan menyusun peribadahan ini di hadapan Allah agar peribadahan kita dinilai benar, mengikuti dua tuntunan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Keduanya adalah sumber utama, walaupun di dalam fikih sumber utama itu memang dua, tetapi bukan hanya dua itu saja nanti yang menjadi sumber rujukan dalam ilmu fikih. Karena di dalam ilmu fikih selain Al-Quran dan Sunnah, maka nanti ada namanya ijma', kesepakatan para ulama, dan juga yang keempat adanya kias. Itu juga menjadi landasan atau sumber hukum dalam ilmu fikih. Jadi bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah saja, tetapi ada ijma' dan juga kias di dalam apa? Disiplin ilmu fikih. Dalam kesempatan ini kitab yang akan kita baca adalah kitab yang berjudul Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama yang sangat luar biasa. Kita akan lihat beliau, ya, seorang doktor. Nama lengkap beliau adalah Abdul Azim, Syekh Abdul Azim Badawi. Syekh Abdul Azim Badawi atau Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Kemudian kitab ini diberikan pengantar, ya, tiga oleh tiga masyayikh, oleh tiga masyayikh. Di antaranya adalah Syekh Muhammad Safwat Nuruddin. Yang pertama, nah, ya, Syekh Muhammad Safwat Nuruddin. Siapa beliau? Ya, ini dia, Syekh Muhammad Safwat Nuruddin. Beliau adalah pimpinan umum Jamaah Ansarus Sunnah yang ada di Mesir. Nah, kemudian ada Syekh Muhammad atau Syekh Safwat Asy-Syawadafi. Ya, Syekh Muhammad Safwat Asy-Syawadafi. Kemudian Fadilatul Syekh
Muhammad Ibrahim Sakrah. Baik, ya. Syekh Safwat Asy-Syawadafi adalah pimpinan redaksi majalah Tauhid yang ada di Mesir. Jadi, Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi selaku muallif ya dari kitab Al-Wajiz ini, nah, ya, beliau orang Mesir. Muhammad Ibrahim Sakrah, takdimnya Rais Al-Am di Jama'ati Ansari Sunnah Al-Muhammadiyah di Mesir. Ini mau dibaca Kalau langsung aja Ustaz gimana Ustaz? yang mukadimahnya atau langsung ke isi kitab? Isi Ustaz. Mana Hah? latihannya cuma diisi Ustaz. Apa? Yang langsung diisi aja Ustaz gimana? Mungkin mau ke antum yang baca Ustaz. Antum nggak mau coba baca mukadimahnya? Boleh Ustaz? Mana baca Ustaz? Ya, nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم Coba diterjemahkan. Baca-baca aja terjemahnya belum. dari atas tak. Ya. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Kami memujinya dan kami memohon pertolongan kepadanya dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami berlindung kepada Allah dari segala keburukan diri kami dan kejelekan amal-amalan kami. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi tidak ada ilah yang ber- tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Baik. Ini kutipan ayat-ayat Al-Quran. Mhm. Wasiat takwa. Wasiat takwa ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Di surah An-Nisa itu. Di surah Ali Imran ayat 102. Kemudian berikutnya juga. Ya. Di surah An-Nisa. Dan kita lanjut ke amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis. Silakan. Sungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW dan seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diadakan dan setiap perkara yang diadakan adalah disebut dengan bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan adalah tempatnya di neraka. Kemudian summa inna ilmi fiqhi min afdalil Kenapa ulumi ilmi? Kenapa ilmi? eh summa inna ilmal fiqhi apa Cak? Hmm. summa inna ilmal fiqhi min afdalil ulumi wa ashrafiha idza bihi tasihul Sudah. ibadatu. Jadi kita baca sampai koma terjemahkan. Oh, enam. Ya. Kemudian sesungguhnya ilmu fikih adalah sebaik-baik ilmu dan Jadi kemudian inna hmm, ilmal fikhi sesungguhnya ilmu fikih itu min afdolil ulum termasuk ilmu-ilmu yang afdol paling utama gitu cara menerjemahkannya ya. Amsat. Wa asyrafiha dan yang paling mulia. Haknya itu kan kembali kepada al-ulum dan ilmu-ilmu yang paling mulia. Ini permasalahan isim tafdil begitu. Kenapa Ah, sih ilmu fikih itu termasuk ilmu-ilmu yang afdol dan asyraf, paling utama lagi paling mulia? Maka jawabannya ada di kalimat setelahnya. Iz bi makna ta'lil. Artinya ah. adalah karena. Lanjut. Iz. إذ به تصح العبادة التي هي الغاية من خلق الخلق Hei, kenapa khuluk? Ya, من خلق الخلق. bukan khuluk. Kalau khuluk itu bentuk mufrad dari akhlak. Kan nggak Ah, mungkin. Ya. ah. Kenapa bahas akhlak? Kita sedang membahas fikih. Perbuatan amalia seorang hamba yang dibangun sebagai bentuk peribadahannya di hadapan Robnya, Allah Azza wa Jalla Robnya. Jadi min khalqil khalqi gitu.
Hmm. Nah, ya. Nah, Hmm. coba terjemahkan. Karena, Karena dengannya nah, dengannya nyanya kembali kemana nih? ke ilmu fikih Ustaz. Betul, karena dengan ilmu fikih itu al ibadah itu kita terjemahkan dulu karena dia sebagai subjek dari tasihu. Gitu. Hmm. Karena dengannya Suatu suatu ibadah ibadah tasihu sah sah yang dia merupakan goyah tujuh goyah tujuh tujuan Ustaz, tujuan goyah itu tujuan dari dari apa? dari Dari kholak penciptaannya. penciptaan al kholak penciptaan makhluk. Hmm. Kama qala tabaraka wa ta'ala sebagaimana di surah Az-Zariyat ayat 56 nih. Baca ayatnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Dan tidaklah aku Allah. menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Betul sekali. Ya, baik, lanjut. Wa idza kana aslun najati la yah La yahsulu la yahsulu lil 'abdi illa bi sihhati tauhidi wa salamatihi min syawa min syawaibi syirki min syawaibi asyirki. fa inna fa inna tamaman najati la yahsulu illa bi sihhatil ibadati wa salamatiha min syawaibil bid'ati. Oke, sebentar. Oke. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم فقه العبد عنوان Kenapa unwanu? Ja'ala نعم. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم فقه العبد عنوان إرادة الله به الخير bihil khaira. به الخير. Iya, maf'ul dari iradah. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Faqal may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Terjemahkan langsung, wa idza kana al-aslun najati. Iza dan apabila kana Dan aslun apabila najah. Saya bantu. Dan apabila asal keselamatan itu la yahsulu tidak mungkin diperoleh, tidak mungkin didapatkan lil abdi oleh seorang hamba illa kecuali bagus banget ini ya. Bisihatit tauhidi. Nah, ya. Tidak akan pernah bisa diperoleh oleh seorang hamba kecuali dengan tauhid yang benar atau dengan benarnya tauhid. Wassalamati dan selamatnya tauhid dia. Ya. Min syawaibi syirki. Dari virus-virus kesyirikan. Nah, ya. Fa inna tamaman najati karena sesungguhnya sempurnanya sempurnanya keselamatan la tidak yahsulu tidak tidak akan diperoleh diperoleh kecuali ilah dengan sehatnya ibadah. Sah iya sahnya ibadah dan selamatnya ibadah atau benarnya ibadah ibadah dari apa? Syawaibil bid'ah. Penyakit bid'ah penyakit bid'ah. bid'ah. Baik, lanjut. Walaqad ja'ala nabiyyu terjemahnya apa nih? Dan sungguh qad Dan masuk sungguh ke fi'il madi. Laqad hmm, itu lamnya lam taukid ya. Masuk ke qad itu bisa tentunya. Qad bagaimana di situ taukid kita sebutnya huruf apa? taukid Ustaz. Nah, harfu taukid boleh atau harfu tahkikin.
Kenapa? Karena dia masuk ke fi'il madi, memberikan makna tahqiq, Hmm. tahqiqu fi'il fi'il. Ya. Memberikan penegasan akan terrealisasinya suatu fi'il atau perbuatan. Dalam hal ini fi'il adalah ja'ala. Berarti sungguh an-nabi sebagai fa'il ja'ala, berarti sungguh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW telah menjadikan fiqhal abadi, fikihnya seorang hamba itu sebagai apa? Unwana. Penwana iradatillah. Nah, tanda Allah itu menghendaki al khaira kebaikan bihi untuknya. Paham sampai sini? Enam, Ustaz. Ya. Di mana dalam hal ini Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, siapa saja yuridillahu yang Allah inginkan khairan kebaikan bihi Yang untuknya, untuknya yufaqihu fiddin." Allah Allah pahamkan dia. pahamkan dia di dalam agama, Hmm. yaitu ilmu tentang syariat. Kata fikih diambil dari kata yufaqih. Nah, ya. Makanya fikih itu secara bahasa artinya adalah al-fahmu, pemahaman terhadap syariat Islam. Dan syariat Islam itu dibangun di atas amalan, dan amalan itu ada ilmunya, ilmu tentang sholat, dan itu semua dibahas dalam ilmu fikih. Makanya jangan sampai orang terus mempelajari akidah kemudian melupakan ilmu fikih. Nah, keduanya sangat-sangat penting. Ilmu akidah sebagai pokok landasan dia membangun peribadahan amaliyah, dan amaliyah itu sebagai cabang ilmu yang nantinya menguatkan asas fondasi tauhid yang telah dia pelajari sebelumnya. Lanjut. Wa azamatu. وعظمة هذا العلم وش... وعظمة هذا العلم وشرفه تجل عن الوصف والإحاطة. Oke, cukup cukup dulu. Oke, pelan-pelan ya. Nah, azamatu hadzal ilmi, keagungan ilmu ini, wasyarafuhu, dan kemuliaan ilmu ini, maksudnya adalah keagungan dan kemuliaan ilmu fikih. Tajillu, atau tajillu, ya, anil wasfi, insyaallah, ya, tidak bisa digambarkan begitu ya, tidak bisa diungkapkan. Nah, zalika annaha, demikian itu bahwasanya ilmu fikih sebagai apa? Hmm? ذلك Ahkam syariah. Ya, coba dibaca, belum dibaca tadi. Nah, silakan. ذلك أنها أحكام تسير. Ahkamun, ahkamun, ذلك أنها أحكام tusayir. تس... تسير المسلمين. Kenapa muslimi tusayir fiil? تيسير في التت. Hmm? تيسير Bukan هذا في tasayir. إيه Tu. أو تسير. Iya. نعم. ذلك أنها أحكام تسير المسلم Kenapa وتلا- al-muslimu? Tusayir itu sudah ada fa'ilnya. Domir mustatir jawazan takdiru huwa. تسير Ya. المسلم Nah. وتلازمه في عموم مسالك حياته فيما بينه وبين ربه. Oh, coba. Ya, terjemahkan. Karena hal tersebut, ya, adalah ahkam syariah yang Hukum-hukum tusayir, yang selalu senantiasa mengiringi, seorang ya, muslim, watulazimuhu, dan juga selalu dia, selalu, tidak boleh tidak, harus berarti ya, terus menemani secara senantiasa al-muslimah, seorang muslim. Dalam hal apa? Fi umumi masalik, dalam segala aspek kehidupan. Nah, ya, dalam segala aspek kehidupan, hayati, kehidupannya. Yang terjadi yang terjadi antara seorang hamba wa baina rabbih.
dan antara robnya. Wa fima bainahu wa baina ibadih. Ya, wa fima bainahu wa baina Ibadihi. ibadihi ya. Nah, seorang hamba dengan Robnya dan antara Rob dengan hamba-hambanya. Baik. Masih mau lanjut? Lanjut ya. Enggak 10 menit lagi. Nampak. Aku rasa Nah, tafadhal ikra. فبها يشد حبل الاتصال بعبادة ربه بعلانيته وسره Wasirrihi bukan sirri itu sirri. Kan was alaniyat sama sirrin. Ya, wasarri alaniyat wasirrihi sama sirrun ya. Terang-terangan sama sembunyi-sembunyi. min taharatin Min taharatin nakiroh jangan lupa ditanwin. min taharatin wa salatin wa zakatin wa siyamin wa hajin wa nasaika wa nasaika Betul, nasaik ya. Baik. Fabiha yashuddu hablal ittisali bi'ibadati rabbihi. Nah, ya. Nah, dengan eh ya, dengan ahkam syariah tadi, dengan ahkam syariah tadi, yashuddu hablal ittisal. Seseorang itu dapat yashuddu, syadda yashuddu, memperkuat habla ikatan, jalinan, hubungan dia al-ittisal dengan Allah bi ibadati rabbihi dengan dia beribadah kepada Robnya. Baik ya, ketika di tengah orang banyak alaniyah tentunya terang-terangan maupun sirrihi ketika dia dalam kesendirian, yaitu berupa toharoh, bersuci, sholat, ya, zakat, siam, haji maupun ibadah-ibadah lainnya. Wabiha lanjut lagi. Wabiha yang syuruh tes halo. Wabiha yang syuruh royatal islami dengan sebab ahkam syariah, hukum-hukum syariat Islam, tentu royatal Islam, panji Islam itu yansyur, menyebar. Atau dengan hukum-hukum syariah tadi itu yansyuru royatal Islam, menyebarkan panji-panji Islam. Wa yarfa'u manarul Qur'an, wa yarfa'u manarul Qur'an, dan juga meninggikan, mengangkat menara-menara Al-Qur'an, terangkat semakin tinggi. Ya. Wazalika dan demikian itu fi fikhil jihadi wal maghari. Nah, ya, wal magha wal maghari wasyari wal amani wal ahdi wa nahwi zalik. Hal ini tentu diaplikasikan, diterapkan, direalisasikan dalam bentuk fikih jihad wal maghazi dan perang-perang. Ada fikihnya juga, ada pembahasan ahkam di sana, perdamaian, perjanjian dan yang semisalnya gitu ya. Kemudian wabiha yatatallabu ar-rizqa al-mubahah dengan perantara hukum-hukum syar'i yang kita pelajari
itu dapat menuntun kita untuk mencari rezeki yang al-mubah, yang halal. Kita bisa tahu melalui lewat fikih-fikih muamalah, perniagaan, ya, perdagangan, bagaimana yang halal, bagaimana yang haram, jadi dari jenis apa namanya tran transaksinya, gitu. Ya, wa yabta'idu wa yabta'idu dan menjauhi an mawatinil ismi, dan dari kita memahami ilmu fikih, kita bisa menjauhi tempat-tempat kawasan-kawasan dosa, ya. Kemudian wal junah, ya, dan tempat-tempat yang penuh noda, kesesatan, kesalahan, kefasikan. Wazalika fi fiqhil muamalah. Dan hal ini tentunya demikian ini itu dalam fikih muamalah, ketika kita mempelajari fikih muamalah min bai' wa syara', yaitu perantaranya berputar jual beli, baik jual syara beli, khiyar, penawaran, ya. Kemudian ada pembahasan-pembahasan riba agar kita bisa mengenal riba yang mana dan bagaimana bentuknya, begitu. Ya, saraf, tukar menukar. Nah, obligasi, ya, dalam bidang ekonomi, mata uang asing, begitu. Atau yang semisalnya, ya, wa majara majra zalika. Nah, ya, mimma yartabitu bi muamalatil khalqi al-maliyati, serta macam-macam yang berkaitan dengan masalah muamalah maliyah, yaitu muamalah harta yang dilakukan oleh sebagian di antara mereka dengan sebagian yang Hmm. lain, Yang ya, li lain. ba'dihim ma'a ba'din, begitu, ya. Wa biha tajri al-amwalu wa biha tajri al-amwalu fi wataifiha asyariyah asyariyati min waqfin wa wasiyatin wa nahwihima min ahkamit tasarrufat al-maliyati, ya. Nah, tentu dengan berlandaskan pada sistem konsep fikih muamalah, harta benda itu bisa berjalan di jalur-jalur syariah yang Allah ridhoi, berupa pembahasan wakaf nantinya, kemudian pembahasan wasiat, dan yang semisalnya dari keduanya. Yang hal tersebut masih termasuk dalam hukum-hukum tasarruf, yaitu hukum-hukum pendaya gunaan harta benda. Tasarruf. Nah, ini kita akan bahas di bab fikih muamalah. Lanjut baca lagi. Untuk sudah masuk. Tadi sempat keluar ya. Ya. Wabiha Nah, wabiha yakifu. wabiha yaqifu ala fiqhil faraidil mahkamati Muhkamah. muhkamati fayus ya fayas'udu binis bil ilmi Fayas adu. fayas'adu binis bil ilmi Oke, cukup watis dulu. Cukup dulu. Wabiha. Dan dengan hukum-hukum syariah, ahkam syariah, seseorang itu tentunya bisa mempelajari fikih faraid. Fikih faraid yang muhkamah. Muhkamah itu berarti valid, benar. Nah, jadi bukan hanya perasaan. Karena fikih faraid, permasalahan waris, ini seringkali lebih mendahulukan perasaan. Oh, karena si A baik. Anak saya yang nemenin saya ketika sakit di rumah. Berarti dia paling layak dapat warisan banyak. Enggak begini. Begitu. Islam sudah mengatur mau itu anak ngurusin emaknya, orang tuanya, begitu atau enggak. Begitu. Islam sudah mengatur untuk membaginya secara adil. Adil menurut siapa? Walaupun nanti terlihat kok nggak sama. Adil itu kan tidak harus sama. Nah, dalam fikih faraid. Jadi dengan ilmu fikih faraid kita mempelajari pembagian secara benar. Dan hal tersebutlah yang akan membuat diri merasa bahagia.
Namanya yas'adu binisfil ilmi. Sehingga dia merasa bahagia. Kenapa demikian? Binisfil ilmi karena dia mendapatkan setengah ilmu. Lanjut. وتستقر الأموال في يد أربابها على أعدل قسمة Oke, ala a'dali kismatin cukup dulu sampai apa namanya? Alamatul fasl ya. Koma di situ. Sebentar. Ala- masih belum titik ya. Terus Wa'atami وأتم wa'atami nizomin. وأتم Wa'atami nizomin itu penting. وأتم نظام. Oke, kita terjemahkan dulu ya. Dan harta pusaka itu tentunya tastakir ya, bisa tersebar tuh fi yadi arbabiha ala a'dali kismatin, dibagikan, didistribusikan secara adil, kemudian juga atam minizami dengan pengaturan yang sempurna kepada siapa? Arbab, kepada orang-orang yang memang betul-betul berhak. Karena ini semua mengacu kepada sistem pembagian harta yang paling adil, a'dali kismatin. Mengacu kepada pembagian harta yang paling adil wa atam minizomin dan pengaturan yang paling sempurna. Itu pengaturan Islam. Oke, lanjut. Wa bifikhiha وبف- وبفقهها ينعم yan'umu ينعم بالحياة الزوجية الشرعية وما يلحق بها wa ma من yalhaqu. الأحكام وما يلحق بها من الأحكام. Oke. Nah, coba antum terjemahin nih. Bifikhiha. Fikih di sini artinya fahmu ya, berarti bifahmiha maknanya. Nanti Dan dengan dengan memahaminya ya memahami hukum-hukum syariat syariat ya. Nah, itu nah, ya ينعم بالحياة الزوجية الشرعية. ya dia akan merasa apa namanya gembira Gembira dengan kehidupan zaujiyah syariah, yaitu kehidupan apa namanya pasangan, perkawinan, pernikahan dan apa ya apa yang yalhaqu biha minal ahkam. mana yalhaku Ustaz? Hmm? Yalhaku. Ikut artinya itu. Hmm. Berarti yang terkait biha dengannya minal ahkam dari hukum-hukum. Begitu ya. Oke, kita teruskan dulu. Wayuh bitu, coba antum baca lagi biar saya yang terjemahkan biar cepat. ويحيط Wayuhi بم- itu namanya gitu ya. ويحيط بمد محافظة Di mada. ويحيط بمدى محافظة الإسلام على ضرورية ضروريات الحياة المشمولة باسم الجنايات والديات والحدود والتعزيرات فيعيش في Faya isu, asya ya isu, hidup artinya. نعم. فيعيش في أمن وأمان وراحة بال واستقرار. Masya Allah. Ya, begitu pula di dalam di samping itu juga, ya, di samping itu juga dia mengetahui ini sejauh mana bimada muhafazatil Islam, yaitu sejauh mana penjagaan Islam, ya, penjagaan Islam atas urgensi-urgensi kehidupan. Nah, ya, al-mashmulah, nah, yang universal itu dengan sebutan jinayat, ya. Jadi Islam melindungi kebutuhan pokok kehidupan manusia dengan adanya sistem jinayat pidana. Jadi ada orang yang bertindak kejahatan akan dihukum dan ada regulasi konsep keilmuan di dalamnya secara teratur.
Kemudian adanya ad-diyat, ya, apa namanya ini ya, diyat ini denda ganti rugi. Kemudian ada hudud, hukuman, yang diantara adalah ta'zirat ta'zir, begitu. Nah, ya, hukuman yang dari kebijakan hakim, entah itu dipenjara kah atau diasingkan, begitu. Sehingga ketika ada konsep hukum ini, itu apa? Ya isu dia seorang muslim hidup fi amni wa amanin, fi amnin wa amanin, dalam keadaan tenang, aman, gitu. Ya, masya Allah. Warohati balin wastiqrar, dengan tentramnya balin ini apa? Pikiran. Dengan tentramnya pikiran dan juga istiqrar. Istiqrar itu artinya tenang. Stabil lah. Istiqrar artinya apa? Stabil. Jadi stabilitas terjaga. Baik. Wahakada. Lanjut terus. وهكذا بسم الله وهكذا في أحكام الأطعمة والنحائر والنذور والأيمان وفي مباحث Wafi mabahithi. وفي مباحث التقاضي وقواعده وطرقه وأحكامه Mautini. موطن Mautini. تح- موطن تحقق العدالة عدالة Adalah. Tahakkukil adalati. موطن تحقق العدالة وفصل الخصام Ya. وتق- Fataqarrul وتقر al-hukuku. الحقوق في في أنسبائها وتعاد الظلامات Ansoba. Fi ansobaiha. في أنصبائها وتعاد الظلامات Az-zulumat. وتعاد الظلامات Az-zulumat. الظلمات Eh, الظلمات إلى sebentar. أهلها Az-zulama. الظلامات إلى أهلها. Baik. Ya, barakallahu fiik. Begitu juga di dalam ahkamul at'imah wan nahair, yaitu hukum makanan, ya, dan juga an-nahair ini nahar sesembelihan, begitu. Kemudian juga ada nazar, aiman, sumpah. Kemudian di dalam mabahis, pembahasan-pembahasan taqadi, putusan-putusan peradilan Islam, ya, kemudian juga kaidah-kaidah, turuk jalur metode-metode dan juga ahkam, hukum-hukum. Nah, ya, itu semua adalah syarat untuk mewujudkan, ya. Jadi intinya mautin, suatu negeri itu merealisasikan keadilan, wa faslil khisam, ya, penyelesaian sengketa perkara. Agar apa? Taqarru al-huquq, hak-hak itu, ya, masing-masing itu terlindungi. Nah, ya, nah, terlindungi, apa, pas lah begitu. Taqarru tetap stabil, ya. Kemudian az-zulumat, yang namanya kezoliman, ya, kezoliman itu tu'adu, dikembalikan ila ahliha, kepada pelakunya. Jadi ketika ada orang berbuat zolim, maka dikembalikan kepada pelakunya. Jangan sampai kita hukumi perbuatannya tapi tidak menghukum pelakunya. Ini salah. Nah, ya, kita berikan hukuman kepada pelakunya, tapi hukuman yang disesuaikan dengan kezaliman yang dilakukan. Itu konsep keadilan di dalam agama Islam. Baik, ya. Ini yang kedua, ini nukilan dari Muqaddimah Syekh Bakar Abu Zaid, ya, dalam At-Taqrib li Fiqh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Baik, ya. Nah, terakhir mau baca syair di sini. Nah, ya, نعم ada seorang penyair melantunkan syairnya nih. لهذا نقرأ Ida, شيء ida, ida. إذا ما اعتذى ذو علم بعلم فأهل الفقه أولى باعتزاز فكم طيب يفوح Fakam toyibin. فكم طيب يفوح ولا كمسك Ya, kami. وكم طير Toirin, toirin, burung.
Wa kam tayrin yatiru wala wala kibadin Wala kabazi. wala kabadin. Wala kabazi. Jangan ditanwin untuk Oh, menyesuaikan wala akhiran. kabaz. Ya. Baik. Idza ma'tazza wa ilmin bi ilmin. Apabila orang yang berilmu itu merasa mulia dengan ilmunya, fa ahlul fikhi aula bi'tazazi. Bi'tazazi. Maka tentu ahli fikih, yaitu seorang fakih, itu tentu lebih lebih utama ya, lebih berhak untuk merasa mulia begitu. Ini kalau misalkan orang-orang itu merasa mulia, maka ahli fikih tentu dia lebih unggul untuk merasa mulia. Fakam thayyibin yafuhu walaka miskin. Betapa banyak minyak wangi yang yafuhu semerbak aromanya begitu. Namun tidak semerbak aroma dari misik kasturi. Kemudian berikutnya betapa banyak toir burung-burung yatiru yang berterbangan, terbang tinggi. Wala kabazi. Tapi dia tidak terbang setinggi burung elang. Masya Allah. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan dulu mukadimah Nah, eh, beliau, penulisnya Syekh Abdul Aziz bin Badawi Al-Khalafi. Ini cukup panjang, ya. Mungkin di pertemuan berikutnya kita selesaikan mukadimah beliau ini, ya. Bagus, tentunya setiap kita membaca kitab, kita baca mukadimahnya dulu. Nah, nah, gitu. nah, Ya, kita baca mukadimahnya dulu. Kalau pengantar-pengantar itu boleh kita tinggalkan. Tapi kalau untuk melatih kemampuan membaca kitab, ya semuanya dibaca. Ya itu, semuanya dibaca. Takdim atau pengantar dari orang-orang terhadap kitab tersebut pun juga kita baca. Namun nanti kita akan lihat dulu situasi dan kondisinya. nah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan. Ala hudrikum wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz.